Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani BSM Sehat, mandiri, sejahtera. Alhamdulillah masih ada suaranya ya. Padahal tadi jalannya lumayan ya. Baik Bapak Ibu, sore ini kita berada di lahannya Pak Diono. Ini Pak Diono yang kami ceritakan tadi, yang saya sebut dengan murid terpendam ya. Beliau itu tidak ikut kelas seperti Bapak Ibu. Beliau itu ngintip di luar tapi langsung praktek. Dan berhasil, beliau sudah bisa membuktikan konsep sederhana. Jadi Bapak Ibu yang bisa lihat, mungkin Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu ini hampir sama lah cara pembuatan bedengannya, penanamannya dan sebagainya. Cuman yang dilihat oleh Bapak Ibu adalah konsepnya. Beliau ini mempraktekkan bagaimana punya pendapatan harian dari pertanian. Ini kerennya ya kan. Di konsep 1005 itu sebenarnya itu. Nah, kita ingin memberikan solusi kepada petani bagaimana petani ini punya pendapatan harian dengan konsep sehari tanam, sehari panen atau rinam, rinen ya, sehari tanam, sehari panen. Nah, beliau ini sudah membuktikan Bapak Ibu, kalau lahan ini yang dibuka baru, pengembangannya Pak Diono. Ya, tadi yang kita lewat itu, nah, itu juga lahan Pak Diono yang sudah setahun yang lalu ya. Berapa bulan yang lalu? Hampir setahun kita ya. Tahun lalu sudah mengembangkan dan beliau itu punya pendapatan per hari itu rata-rata satu bedeng ini yang di sana tuh, yang saya cerita di sana, berapa panjangnya Pak Dino? 12 meter dengan 80 cm, 12 meter itu menghasilkan rata-rata 30 kilo. Nah, sioma ini diterima oleh Superindo karena organik Bapak Ibu. Harganya paling murah berapa sekarang? Sekarang masih 7.000. 7.000. Berarti kalau 7.000 kali 30 kilo berapa satu bedeng? 210.000 kali 30 hari? 3.300.000. 6.300.000. Berarti untuk 1.500 5 juta dari pertanian aja udah nyampe belum? Udah nyampe ya kan? Udah lebih. Nah, apalagi kalau lahannya luas. Padahal di konsep 1.500 Bapak Ibu, 300 meter lahan pertanian itu hanya 300 meter. Itu udah bisa nyampe angka 6 juta per bulan. Apalagi pernah harganya berapa per kilonya Pak Diono? 9.000. Pernah 9.000, pernah di atas 10.000. Yang dulu malah naik 12.000. Tiap hari juga panennya. Panen timun di atas tuh tiap Nah, hari 20 kilo. tinggal Pak Diono silahkan cerita, silahkan Bapak Ibu tanya-tanya proses pengolahannya bagaimana, cara penanamannya gimana, biar nanti Pak Diono cerita dari awal ya. Monggo Pak Diono silahkan. Oh, mic-nya. Dari awal. Cerita dari awal, tertarik dengan organik itu gimana Pak Diono? Ya monggo. Nih, Mas, saya cerita dari awal. Ini kan lahan baru 2 bulan. Kita riset. Ini kan lahan terbuka. Kalau kita main ke organik, jangan takut. Kalau di kimia kan jereng. Kalau di organik seperti ini. Kelemahan di organik. Tapi nanti tanam kedua, ketiga malah semakin bagus. Yang saya sudah terapkan kemarin, ini kan lahan pertama baru kali ini. Seperti ini hasilnya kalau kita di organik. Tuh. Nanti setelah tanam kedua, nanti mungkin tanam kedua kan 1 bulan lagi. Nanti kan hasilnya sudah beda sama yang tanam pertama. Lebih cepat yang kedua. Tanam pertama ini kalau tadi kan 30 kilo itu udah yang normalnya. Yang normal. Kalau tanam pertama berapa kilo biasanya? Ini kan belum panen kan. Berarti belum tahu. Yang dulu itu kan kita risetnya kan panennya 5 kilo. Nah, ikut Pak Bayu, setelah itu terus naik. Dulu awalnya itu 5 kilo dulu. Tiap hari 5 kilo langsung naik. Ceritanya gitu. Berapa hari Pak? Kalau sudah siomak, kalau sudah tanah jadi itu 30 hari panen. 30 hari? Ya. Ini berapa Sudah hari jadi. tanam ini? Setelah ini baru 2 minggu. 2 minggu. Ya, belum kelihatan kalau kita main ke organik. Enggak. Bisa cerita Ya. bagaimana dari Superindo ya Ya. itu mau tertarik dengan tanaman Bapak. Oh gini. Awalnya gimana gitu? Awalnya kan saya punya teman kan punya tanaman aneh-aneh. Saya minta 10 terus saya tanam di rumah. Banyak gitu toh. Terus tak tawarin ke temen, "Loh, ternyata kamu bisa tanam." Terus saya ikut gabung di situ. Tadi pemain saya itu di 3 kecamatan sekarang sudah ada 2.500 sekarang. Sama-sama petani kecil tapi loh.
kita tanam berapa ribu seminggu di sana gitu, pindah-pindah. Berarti ini kebutuhan sudah kebutuhan untuk Superindo. Iya. Dia ada yang namanya Superindo kan pasti ada standar. Ya. Ini masuk dengan kategori dia. Ya, kan grade ada A, B, C. Tinggal nanti di rumah kan di packing. Jadi 30 kilo itu berarti ada yang 10 yang bagus, yang kedua, yang ketiga. Jadi sekarang mintaan 30 kilo, tapi harganya road sama. Maksudnya Mas Herman ini Ya, kok percaya kalau ini organik Superindo itu pernah survei ke sini tah? Gitu, ya Mas? pernah. Pernah, Pak. Ada linknya yang pemain di lapangan ada. Yang pengawasnya. Pengawasnya ada. Pupuknya apa itu diteliti semua, Mas. Kalau di Superindo. Kita ngasih ini kan yang belum ditertera kan harus petani harus pakai dosis semprotan itu harus diterangkan di situ. Tapi Mas nek berebut mending aku nggak tani, aku ngono to. Mosok petani setiap kon ngitung detail sekian kan kalau harganya 3 kali lipat nggak masalah, aku yang ngono to. Nah, mosok kon detail pun cuma 7.000. Itu loh. Merdeka itu. Iya toh. Saya nyontek deh. Iya. Pakai apa greenhouse? Ya oke. Memang harus pakai greenhouse. Enggak. Kalau terbuka bisa. Ini sellingnya ada dua versi, Pak. Kita kan pemain di supermarket. Yang kedua, saya sudah diterima jadi rekan untuk pembenihan, mitra pembenihan. Kita diambil sama PT-PT yang besar. Ini rencana kan nanti cabai nih. Untuk pembenihan cabai. Pembenihan cabai. Jarak tanamnya berapa ini kalau yang tanaman ini? Siomak ini 25. 25. 25. Ini kan ada lubang nih, rencana cabai nih untuk pembenihan. Oh, ini bukan lubang siram, bukan? Enggak. Ini rencana cabai untuk benih. Cabai mau di Tumpang Sari atau Ya ini ditanemin kan di Tumpang Sari bisa. Iya. sama cabai? Kalau cabai rencana dikontrak itu kalau cabai keriting 80.000 per kilo. Cabainya lo bukan. Ya untuk benih kan? Ya. Rencana dikontrak 80.000. Pak, mohon maaf ini. Enggak, kalau benih kalau bisa organik lebih bagus. Saya kemarin untuk uji coba timun bisa randomen bisa masuk 100% yang organik. Dulu saya pakai kimia malah nggak nyampe, paling 85, 90. Kalau plastik putih dengan paranet apa bedanya? Kalau yang paranet, kalau saya punya lahan yang di bawah yang terlalu panas, kita bisa pakai paranet, Pak. Untuk nawang biar redup. Gitu. Di tempat saya kan di Kalbar sana panasan. Ya, itu berarti paranet. Kalau ini kan hujan. Kalau kita tanam sayur market kan pas curah hujan tinggi, waktunya panen kan harus panen, Pak. Makanya kita terapkan greenhouse. Pas kita harus nanti jam 10 kirim ya, Pak ya. Oke, pas hujan Januari kan. Nah, terutama kan bisa panen. Tuh istilah masih gitu. Salah satu tujuan di situ. Bukan masalah kena matahari apa namanya biar nggak terlalu panas. Itu juga iya. Itu juga ya ada itu ya pengaruh. Cuma kan yang saya pengaruhkan pas panen. Pas kita radi masukkan diet, pas ini harus panen hari ini. Ya kan kita harus potong. Tuh. Tujuannya bukan mengurangi panasnya ya, Pak. Enggak. Cuma untuk tujuan nanti Januari, Februari, Maret kan curah hujan tinggi. Cuaca. Pas hari itu kebetulan kan harus panen, Pak. Pas hujan tinggi kan dari rumah kan pakai mantel kan masuk enak. Maka sayur diminta yang kering lah, susahnya di situ. Kan kering. Cintanya ya Yang kering. biar beratnya nggak nambah masalahnya. Gitu loh. Pupuk, Pak. Pupuknya apa aja? Yang ini kan cuma urea cair. Pupuk padat dari sisa. Nanti di atas ada pembuatan Dari di situ. ampasnya urea tadi yang kita buat yang ada sekamnya Nanti di atas ada pembuatan Mas di situ, bukan bisa buat sendiri. buat sendiri. Oh nanti sekarang ke atas, lihat di atas. Yo. Bentar dulu Pak. Selain yang model ada greenhouse-nya apa yang tidak ada ini ada? Ada, tapi ini masih proses. Saya punya lahan terbuka. Kan sekarang dulu yang punya saya cuma di atas. Sekarang ini pengembangan. Alhamdulillah bisa berkembang. Kalau yang tertutup kayak gini curah hujannya kan kalau tinggi asamnya
tinggi, biasanya pengaruh terhadap ini apa? Tanamannya. Oh, enggak. Enggak ya? Enggak. Saya kan ini berani uji coba yang makanya saya dipertanyakan berani nggak di luar, berani. Saya mas buat ini baru belum saya lubang ini yang sudah selesai. Kemarin ada teman-teman yang bantu saya 1 minggu loh, BSM angkatan 5. Pak D, saya tidur di 1 minggu harus selesai. Oke, cangkul, wedeng sama pupuk adate. Ikut makan di sini. Iya, 1 minggu. Ini maksudnya ke dalam juga 30 cm. 30 cm. 30 cm. Ini kan lenggawe kan horti sing satong kan urea cair. Akhirnya daripada ribet tak campur sekalian. Sisa apa date? Pakai arang sekam. Arang sekam. Maksudnya arang sekam kan untuk cepet kering loh Mas maksudku. Ini buat sendiri Pak. Buat sendiri. Nah, ini kok Katalis juga Pak ya? kan ini bongkar loh, bongkar. Ini arang sekam sama apa, Pak? Arang sekam ya sama itu. Yang padat ya? Ya. Tidak diobong. Singgi. Oh, sudah jadi tuh sekam bakar. Campurkan biar cepat kering. Teman nanya pakai katalis. Pakai katalis atau Ya pakai tuh musuh urte Pak Bayu orang ke atas. Loh, maksud bau kan sudah kering Mas. Nah, kalau bau yang di dream itu buka tetap bau. Cobalah. Oh, wis jadi kok. Sudah jadi nih. Sudah jadi. Arang sekam kalian. Nggih, bongkaran niku horti, bongkaran urea cair. Nah, itu kan basah Pak. Iya. Mengeringkannya dijemur dulu atau Dijemur ini, tempat ini kan. Oh, yang itu Ini. urea cair itu, Pak. Iya, jemur, tak taruh terus tak kasih. Ya, Pak, itu urea cair itu. Urea cair. Enteng. Minimal sebulan, Bu. Harus sebulan. Bau ikan hilang, harus sebulan. Kalau kenapa aku buatnya kecil kan katelnya sih irit. Nah, aku pakai drum besar wah katelnya banyak. Kan kebutuhan kita cuma lahan ini toh. Kalau stream ini katalisnya berapa Pak? Berapa liter Pak? Itu kalau yang kan sudah ada, kalau katalis yang murni kan minimal kan 40 liter karena ada limbah sayur berarti saya kurangin. Untuk yang maksimal kan 40 liter, tapi kalau sudah ada limbah sayur kan bisa saya kurangin. Sing katalis ya Pak. Ya katalis. Umpama pakai 40 berarti aku pakai 10 berani. Karena sudah ada limbah sayur yang kita punya gitu loh. Berapa Pak separuhnya? Sepertiganya berani. Pakai. Tapi kita harus punya limbah sayur dulu. Banyak waktunya ya. Ya. cairnya yang itu ya Pak? Limbah sayur kan ditapung, nanti kan keluar cairan. Yang Terus, cairnya kan ya? untuk tambahan itu. Yang horti kan pakai air Pak Bayu. Saya pakai limbah sayur untuk nambahi horti. Jadi saya ganti. Itu ceritanya. Kembalikan lagi ke sayur kan sudah Ya, ini tomat ini baru umur 40 hari Pak. Sudah segitu tingginya. Ini ya? Ya.